Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Jumpa lagi dengan saya di sini. Nah, kali ini kita ketemu lagi di pertemuan ketiga belajar matematika, yaitu bab tentang relasi dan fungsi. Nah, gimana kabar adik-adik sebelumnya nih? Aku tanya dulu ya. Semoga kabarnya baik-baik aja, semuanya sehat. Semoga semuanya sehat nih. Jadi nanti ya, selama pandemi kayak gini, pembelajarannya masih online, silahkan dijaga kesehatannya ya, supaya imun dan iman kita kuat. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, kita masih akan membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, tapi sebelumnya aku mau nge-review dulu nih, nge-review pertemuan ke-1 dan kedua. Oke. Di pertemuan pertama kemarin, nah, pertemuan pertama itu kemarin kita membahas apa aja sih? Nah, mungkin ada yang masih ingat. Yo, pertemuan pertama itu kita membahas tentang relasi, ya enggak? Relasi dari segi pengertiannya itu kita bahas di pertemuan pertama. Selain itu, kita juga membahas tentang bagaimana cara menyatakannya. Ya enggak? Menyatakan apa? Menyatakan relasi. Nah, di pertemuan pertama kita menyatakan relasi itu menjadi tiga cara, yaitu yang pertama dengan diagram panah, ya kan, semua pasti ingat ini. Yang kedua dengan diagram Cartesius, ya kan, Cartesius, ya kan. Nah, yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, ini kita udah belajar ini di pertemuan pertama. Oke, nah pertemuan kedua kita membahas apa? Nah, pertemuan kedua kita membahas tentang pertemuan kedua masih ingat nggak? Pertemuan kedua ini kemarin ini membahas apa aja? Yang pertemuan kedua membahas tentang fungsi. Nah, lalu fungsinya ini dari segi pengertian ya, pengertiannya apa itu kita belajar. Selain itu kita juga udah belajar tentang membedakan fungsi dan relasi, ya enggak? Di pertemuan pertama kan kita membahas tentang relasi nih, adik-adik, ya enggak? Nih. Nah, di pertemuan kedua kita bisa membedakan mana fungsi, mana relasi. Itu di pertemuan pertama, ya kan? Di pertemuan ketiga. Nah, nih. Pertemuan kedua ya, Mas Yan ya. Pertemuan kedua di poin ketiga. Kita membahas apa aja? Nah, di sini kita membahas tentang apa itu domain, ya kan? Terus ada kodomain juga. Terus ada juga range. Nah, ini kita bahas di pertemuan kedua. Jadi, kalau misalkan adik-adik masih bingung, masih ada yang lupa, bahkan mungkin ketinggalan pemahaman, silahkan dicek lagi di pertemuan ke-1 atau kedua. Di bagian mana, oke? Ini adalah pembelajaran yang udah kita lalui. Ini hari Minggu ya. Ini hari Minggu. Ini hari Selasa. Nah, pada pertemuan ketiga kita membahas apa adik-adik? Nah, tapi sebelum masuk di pertemuan ketiga nih, ya, di pertemuan kedua kemarin, saya memberikan tugas untuk adik-adik semua, oke? Silahkan disiapkan dulu tugasnya. Nah, kita sambil membahas bersama-sama, oke? Jadi nanti misalkan yang udah mengerjakan, silahkan dikoreksi, ya, silahkan dikoreksi. Nanti benar atau salahnya, silahkan ditulis di dalam kolom komentar ya. Nanti silahkan. Soalnya mana? Soalnya ini, oke? Sama ya soalnya ya. Ini adalah tugas kedua. Tugas kedua soalnya ini. Oke, kita akan langsung lanjut bahas saja. Nih, jadi ini adalah tugas kedua, tugas tentang fungsi. Ya, di sini ada pertanyaan nih yang A. Apakah ini merupakan fungsi? Dan kalau fungsi, berikan alasannya. Kalau bukan, juga diberikan alasannya. Oke, kita akan coba langsung kerjakan di bawah ya. A. Apakah ini merupakan fungsi? Yuk coba lihat, ada himpunan A, ada himpunan B, apakah merupakan fungsi? Jawabannya bukan. Nah, kenapa bukan? Nah, kita bisa lihat nih, anggota himpunannya A yang nomor 10 itu sendiri, ya kan? Nomor 10 sendiri, atau nggak punya pasangan, ya kan? Padahal kalau di fungsi, semuanya itu harus memiliki pasangan satu di setiap anggota A atau domainnya. Nah, ini udah bisa menjawab. 10 sendiri atau 10-nya nggak punya pasangan. Itu juga udah menjawab. Seperti itu. Kita lanjut ke B. Domain. Oke, yang ditanya domain. Saya simbolkan D.
Domain itu apa? Ayo, masih ingat nggak? Domain itu adalah nih, daerah asal, ya kan? Bisa juga disebut domain. Nah, domainnya berapa? Semua yang ada di anggota A ini kita tulis semuanya. Ada 2, ada 4, ya kan? Ada 6, 8, ada 10. Dah, selesai. Udah, kayak gitu doang. Yuk kita lanjutkan ya. Mesti mudah ini. K itu apa? Kodomain. Nih yang C nih. Oke. Lalu kalau yang ditanya kodomain yang mana? Nah, yang kodomain yang ini, yang satunya. Nih. Ini K bisa juga disebut dengan daerah kawan. Ya, kawannya dari mana? Kan kawannya dari A, ya kan? Nah, atau ditulisnya juga kodomain. Nah, seperti ini. Semoga mudah dimengerti ya. Nah, berapa aja kita tulis semuanya yang ada di sini, kita tulis semua sampai bawah ya. Berapa aja tuh? 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, seperti ini, oke. Saya rasa masih mudah ya dia sambil dikoreksi ya. Oke, kita lanjutkan ke D. D itu apa? D range. Kita tulis R. Range itu mana? Nih, range 3 dan 5. Loh, kok cuman 2? Ya, karena panahnya cuman mengarah ke sana. Nih, lihat nih. Panahnya nih. Jadi, range itu daerah hasil. Nah, ini juga bisa disebut dengan daerah hasil. Namanya juga daerah hasil. Berarti kan di sisi kanan ya, di kodomain berapa aja gitu. Yang mendapat pasangan berarti cuma 3 dan 5. Udah cuma 2 ya, udah nggak apa-apa kita tulis 2 seperti itu ya. Ini untuk yang D. Lalu untuk yang E, ini kita mulai ke diagram kartesius. Masih ingat nggak nih gimana nih caranya nih? Nah, kita tulis yang E di sisi kanan ya supaya luang ya. Kita tulis E di sini dan kita tulis F di sini. Oke, yang F itu HPB, himpunan pasangan berurutan. Kita kerjakan yang HPB dulu. HPB. Caranya gimana ya? Udah di kurung kurawal, buka kurung. Kita tinggal menuliskan kembali semua yang ada di ini, yang di soal. 2. Pasangannya 2 berapa? Pasangannya 2, 3, ya kan? Ya udah. 2,3. Udah seperti itu. Ada lagi nggak yang berpasangan? Ada nih. 4, ya kan? 4 pasangannya berapa? 5, ya kan? Ada lagi nggak? Ada. 6. Pasangannya berapa? 5 lagi, ya kan? Lanjut. Habis itu ada 8. Pasangannya berapa? 5. Oke, ya udah. Terus nanti ditutup dengan tutup kurung rawal juga. Udah selesai. Yang F seperti itu. Ini adalah himpunan pasangan berurutan. Kenapa yang 10 nggak ditulis? Karena nggak berpasangan. 9 sama 11 juga nggak punya pasangan. Seperti itu ya. Lalu untuk E, oke, untuk diagram kartesius. Nah, seperti apa diagram kartesius? Kita tulis, kita gambar, seret. Oke, seperti biasa. Nah, nih, di sini ada himpunan A, ada himpunan B. Kita ganti supaya lebih menarik. Kita warnai A ini aja. Nah, lalu himpunan A ini isinya berapa aja? Ya, tinggal disalin. Ada 2, ya kan? Ada 4. 6, 8, 10. Untuk yang B ada 3, ada 5, ada 7, ya kan? Ada 11. Oke, kita tinggal pasangin. 2 pasangannya berapa di sini? 2. Pasangannya 3. Oke, 2 sama 3 di sini. Lalu 4 pasangannya 5. Oke, di sini, ya kan? Nih. Ada lagi nggak? Ada. 6 dan 8 pasangannya juga 5. Berarti kan di sini. Ya kan? Ini 6 dan ini 8. Dah, ini adalah diagram kartesius ya, kartesius. Nah, oke, ini sudah cukup jawabannya A, B, C, D, E, F. Dah, semuanya udah ada. Silahkan dipahami kalau masih pada bingung. Kalau misalkan masih terlalu cepat, bisa di stop terus kita diunduh ya di bagian mana yang adik-adik masih bingung, apakah fungsi, apakah domain, kodomain, range. Nah, ini adalah materi lalu. Oke, sambil diingat-ingat, sambil dikoreksi tugasnya. Silahkan yang mengerjakan nanti bisa di kirim buktinya, bisa di foto, mungkin bisa di screenshot, nanti dikirimkan di DM Instagram saya. Nanti saya taruh
di deskripsi. Oke, seperti itu. Ini untuk tugas kedua ya. Di pertemuan ketiga ini KD-nya masih sama ya adik-adik. Jadi kalau misalkan mau menambah referensi membaca, kita nyarinya di mana? Nah, ini di sini. KD 3.3 dan 4.3. Oke. Nah, nanti bisa nyari di internet ya kan? Internet, bisa juga nyari di YouTube dan media-media lain. Buku juga bisa ya kan? Oke, terlalu cepat. Nah, tulis di buku juga bisa. Yang penting nanti KD 3.3 dan 4.3 Matematika kelas 8 SMP K13. Oke, seperti itu ya. Nanti membahas apa? Membahas relasi dan fungsi. Nah, terlalu 4.3-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah pembelajaran yang ketiga ini, kira-kira apa yang akan adik-adik dapat setelah pembelajaran nih? Yang pertama nih, menentukan banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Nah, jadi ini materi kita yang ketiga membahas tentang ini, menentukan banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Lalu yang kedua yaitu tentang memahami maksud. Nah, ini memahami maksud dari korespondensi satu-satu. Wah, ini materi baru nih, nanti silakan diperhatikan ya. Ini juga baru sebenarnya. Nah, lalu yang ketiga membahas tentang apa? Yaitu menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Jadi kalau ini menentukan banyaknya pemetaan, loh kemarin kayaknya kita nggak belajar pemetaan. Nah, mungkin ada yang seperti itu. Pemetaan ini sama artinya dengan fungsi. Nah, sama dengan fungsi. Jadi kalau misalkan pada bingung, wah kok di soal keluarnya pemetaan ya. Nah, sama. Pemetaan itu yang dimaksud adalah fungsi. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, ini untuk yang kedua ini bisa memahami maksud korespondensi. Nah, nanti setelah tahu maksudnya, nanti kita hitung berapa banyak korespondensi yang bisa terjadi. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir, nah ini yang terakhir nih, pamungkas nih, yaitu membedakan antara relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Nah, ini nanti bisa diperhatikan bareng-bareng ya. Kita nanti bisa mengerjakan soal bersama-sama. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita yang sekarang, tujuan keempatnya seperti itu. Oke, kita akan masuk dulu dari yang pertama ya. Yang pertama itu menentukan banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Oke. Wah, banyak banget nih. Oke. Ya, pertama itu misalkan di sini ada himpunan A. Nah, oke. Himpunan A itu terdiri dari 1, 2, dan 3. Nah, jadi cuma ada 3 anggotanya, yaitu 1, 2, dan 3. Dan himpunan B itu terdiri dari A dan B. Nah, tadi kan kita akan menentukan ya kan di sini, menentukan banyaknya fungsi dari dua himpunan atau banyaknya pemetaan sama aja. Nah, kita akan contohkan di sini dulu dua himpunan. Di sini ada himpunan A dan himpunan B. Masing-masing 3 dan 2 ya kan. Di sini ada 3 anggotanya, di sini juga ada 2 anggotanya untuk himpunan B. Nah, yang ditanya adalah banyaknya pemetaan. Maksudnya apa banyaknya pemetaan? Banyaknya pemetaan itu kemungkinan terjadinya pemetaan itu berapa kali? Atau fungsinya itu kemungkinan berapa kali? Misalkan 1, 2, 3. Saya isi dulu ya. Ini jadi kita bisa tahu nih, himpunan A 1, 2, 3 itu bisa juga disebut sebagai domain, ya enggak? Atau daerah asal. Nah, daerah asalnya kita tulis di warna biru. Yang B ini kita bisa namakan kodomain atau daerah kawan gitu ya, D kawan gitu aja. Nah, banyaknya pemetaan itu gimana contohnya? Misalkan yang pertama, 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan A. Apakah ini merupakan fungsi? Ya. Nah, kira-kira dari himpunan A ini dan himpunan B ini berapa banyak kita bisa membuat fungsinya? Nah, itu yang kita cari. Nah, oke, kita gambar lagi. Apakah ada kemungkinan kedua? Oke, kita lihat. Oke, sekarang nomor 1 pasangannya B. Nomor 2 pasangannya masih B. Nomor 3 pasangannya juga B. Nah, kita lihat nih, semuanya di B. Merupakan fungsi enggak? Ya dong, merupakan fungsi. Karena semua himpunan A ini memiliki pasangan. Nah, oke.
Lanjut, ada lagi nggak? 1, 2, 3, AB. Sekarang 1 dan 2 itu ke B, ke A arahnya, lalu 3 ke B. Masih merupakan fungsi? Masih dong. Oke, kita cek lagi. 1, 2, 3. Sini A, B. Ini 1, 2 udah ke A, sekarang 1, 2 kita ganti ke B. Oke. Nih, apakah ini masih merupakan fungsi? Masih. Oke, kita lanjutkan. 1, 2, 3, A dan B. Ini udah 1, 2, 1, 2. Sekarang 2, 3. 2, 3 ini kita arahkan ke B. Satunya ke A. Merupakan fungsi nggak? Masih. Yang penting ini beda-beda ya. Di sini milih A semua. Ini milih B semua. Ini kayak gini. Ini kayak gini. Ini kayak gini. Lalu yang ini. Yo, ada yang bisa bantu? Kemana? Oke, benar ya. Yang jawab 2 dan 3 ke A. Oke, ini masih merupakan fungsi. Yang penting berapa banyak ketika ada anggota himpunan 1, 2, 3 dan AB itu berapa banyak sih pemetaan yang bisa terjadi. Nah, ini kita hitung nih baruan nih. Lagi 1, 2, 3 AB. Mana lagi? 1, 2 udah, 2, 3 udah, berarti 1, 3. 1, 3 itu milih A. Oke. Nih, sisanya ke B. Dan ini 1, 2, 3 AB. 1, 3-nya milih B. Oke, seperti ini ya. Nah, ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kemungkinan. Banyak sekali ya. Padahal kalau dilihat ini ada berapa? Himpunan A cuma ada 3 anggota dan yang B ada 2 anggota aja. Itu udah ada 8 kemungkinan. Bisa dibayangin ya adik-adik kalau misalkan himpunan A itu isinya nggak 3, tapi misalkan 7. Nah, misalkan seperti itu. Atau himpunan yang B itu ada 5. Wah, berapa kemungkinannya? Wah, ini kan banyak banget, ya kan? Nah, ketika 3 dan 2 aja itu ada 8. Lah, lalu kalau misalkan ini 7 atau 11, wah, ininya 6. Wah, banyak banget ya. Apakah mau gambar manual seperti ini satu-satu? Tentu nanti capek, bisa bingung juga, bisa bundet. Nah, seperti itu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba cari rumusnya. Oke, seperti itu ya. Nih, kita akan langsung lanjut. Banyaknya pemetaan dari 2 himpunan. Kira-kira ada rumusnya nggak sih untuk mengerjakan seperti itu? Nah, nih. Jadi, di sini saya misalkan jika NA, nah NA ini bacanya apa? NA ini N-nya itu bacanya ini. Banyaknya pemetaan dari. Nah, sampai sini. Banyaknya pemetaan dari ini kita namakan himpunan A. Oke. Jadi bacanya jika banyaknya pemetaan dari himpunan A itu kita misalkan A kecil dan banyaknya pemetaan pada himpunan B, ya kan? Ini tinggal diganti. Himpunan B kita misalkan B kecil, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi. Nah, ini rumusnya nih. Jadi rumusnya seperti apa? Nih, jika himpunan A ke B, maka B pangkat A. Loh, kok B pangkat A? Kita lihat B-nya ini apa? B-nya ini adalah ini. Banyaknya himpunan pemetaan dari B. Ya enggak? Lalu A-nya dari mana? A-nya dari sini. Nah, A ini apa? Banyaknya pemetaan dari himpunan A. Nah, dari sini. Oke, nanti tinggal B pangkat A. Apakah ada cara lain atau pertanyaan lain yang mungkin muncul? Bisa, yaitu tinggal dibalik. Jika himpunan dari B ke A, nah maka rumusnya adalah A pangkat B. Ya, silahkan diperhatikan. Ayo, silahkan diperhatikan ya. Ketika yang ditanya A ke B, maka rumusnya B pangkat A. Nah, sekarang ketika yang ditanya dari B ke A, ya, B ke A, maka rumusnya A pangkat B. Di mana kita tahu nih, kalau himpunan A ini merupakan apa? Domain, ya enggak? Sedangkan B adalah kodomain. Nah, lalu rumusnya B pangkat A. B itu apa? B itu kodomain, sedangkan A-nya domain. Lah, kalau yang bawah B itu apa? B itu adalah
kodomain, ya enggak? Sedangkan A kodomain. Nah, rumusnya ini. Nah, berarti kita bisa tahu adik-adik bahwa untuk mencari ini ya, banyaknya pemetaan dari dua himpunan itu rumusnya adalah kodomainnya, jumlah dari kodomain dipangkatin jumlah dari domain. Jumlah anggota ya. Jumlah anggota. Nah, nih. Jadi untuk mencarinya seperti ini. Kodomain pangkatin domain ya, terbukti dari sini. B ini merupakan domain. Di sini A merupakan kodomain gitu ya. Oke. Untuk mempermudah, mari kita coba mengerjakan soalnya. Oke. Nih, pertanyaannya nih. Wah, tanpa membentuk diagram panah, tentukan banyaknya pemetaan dari A, B, C, D, E. Oke. Seperti pengertian tadi, yang pertama kita harus cari tahu berapa anggotanya dari A. 3, ya kan? Anggota dari B 2. Nah, untuk mencari banyaknya pemetaan, kita tinggal pakai cara tadi, yaitu kodomain dipangkatin domain, ya enggak? Oke. Jumlahnya ya, jumlah anggota. Ini berapa jumlahnya? 2. Ini berapa pangkatnya? Ini kan domain ya. Nih, ini kan kodomain, ya kan? Kodomain. Di sini A-nya kan domain ya. Nah, ini A-nya domain. Berarti 2 pangkat 3. Berapa? 8. Nah, seperti itu. Oke, ini yang A saya bantu untuk memahamkan ya, memudahkan untuk pembelajaran. Oke, yang B, C, D, E silakan bareng-bareng ya. Oke. Kita lihat dari sini, berapa total anggotanya A? 2. Oke, di sini berapa anggotanya? 3. Maka rumusnya kita bisa mencari 3 pangkat 2, ya enggak? 3-nya dari sini, kan ini domain, ya kan? Lalu kalau yang ini berarti 3 pangkat 2, ya kan? Ini kan merupakan domain, ya enggak? Nah, berarti 9. Nah, seperti itu ya. Dengan catatan, ini catatannya ini adalah dari A ke B, ya enggak? Dari A ke B, maka rumusnya adalah B pangkat A. Oke. B pangkat A itu apa? B-nya adalah banyaknya anggota himpunan B, A-nya banyaknya anggota himpunan A. Seperti itu. Lanjut. Ini ada berapa anggotanya? 3. Ini ada berapa? 3. Oke, berarti 3 pangkat 3 berapa? 9 kali 3 27. Seperti itu. Nih, contoh lagi yang D. Ini ada berapa? 3. Ini ada berapa? 4. Oke. Jadi ini berapa hasilnya? Rumusnya yang bisa kita dapat yaitu 4 pangkat 3. Yaitu berapa? Berapa ini? 16 kali 16 ya. Berapa? 296 kalau nggak salah ya. Silakan dihitung lagi. Yang penting rumusnya ini ya, kita mendapatkan rumusnya nih. Nah, contoh yang terakhir nih, yang E. Berapa anggotanya? 2. Yang ini 4. Nah, maka rumusnya adalah 4 pangkat 2, yaitu 16. Nah, ini adalah banyaknya pemetaan yang bisa kita tulis rumusnya. Ini rumusnya, dan ini adalah hasilnya, ada 8. Dengan catatan nih, catatannya di atas, yaitu dari A ke B, seperti itu. Nah, jadi kita nggak perlu nyari gambar-gambar kayak yang tadi banyak banget 8 tuh ya, kita nggak perlu lakukan itu. Jadi ini biasanya keluar di soal ketika yang ditanyakan adalah banyaknya pemetaan, seperti itu. Lanjut, ada contohnya lagi nggak? Ada nih. Tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari himpunan A ke B. Oke, kita lanjutkan. Himpunan A itu isinya bilangan prima kurang dari 5. Berapa aja tuh bilangan prima kurang dari 5? Berarti 2 dan 3. Ada lagi nggak? Nggak ada. Oke. Huruf vokal, yaitu ada A, I, U, E, dan O ya. Oke. Lalu yang ditanya adalah banyaknya pemetaan. Nah, ini catatannya apa? Dari A ke B. Maka A adalah domain, ya kan? Domain. B adalah kodomain. Oke, domain dan kodomain. Tadi rumusnya kodomain pangkat domain, berarti B pangkat A. Oke, kita lihat berapa NB-nya. NB-nya adalah 5, ya kan? Ini ada 5 nih, A, I, U, E, O, ya kan?
Nah, lalu ada NA. NA-nya berapa? 2. Ya kan? Ini cuma ada 2 dan 3 ini. Nah, dari sini kita bisa menjawab kodomainnya kan B. Berarti 5 dipangkatin 2. Ya enggak? Banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi. Berarti 25. Nah, 25 pemetaan. Ini ketika yang ditanya A ke B. Seperti itu. Kalau misalkan B ke A bisa nggak? Bisa. B ke A. Berarti B adalah domain, ya kan? Domain kita tulis do. Terus A-nya adalah kodomain. Kodomain. Nah, maka rumusnya juga akan berbalik, yaitu kodomain pangkat domain kan, ya kan? Jadi A pangkat B. A-nya berapa? Di sini anggota himpunan A ada 2. Dipangkatin 5. Berapa ini? 4 dikali 4 dikali 2. 64 dikali 2 128. Nah, seperti ini adik-adik ya. Jadi mau ditanyainnya A ke B, ini jawabannya. Ditanyain B ke A, jawabannya seperti ini. Jadi semoga paham ya adik-adik ya. Sambil mengerjakan, sambil kita pahami. Kalau misalkan terlalu cepat bisa diulangi, oke? Kalau terlalu cepat bisa diulangi. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di korespondensi satu-satu ya. Sebelum masuk ke pengertian matematikanya, kita akan membahas dulu konsepnya di dalam kehidupan sehari-hari. Konsep dari korespondensi satu-satu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Contohnya tuh seperti ini adik-adik. Misalkan ya, ini ada satu ruangan. Ini adalah ruangan. Ruangan apa? Ruangan kelas. Nah, di dalam ruangan kelas itu kan ada dua orang, yaitu di sini yang disebut guru ya, biasanya kan ini di depan ya kan. Lalu di sini ada banyak orang yang disebut murid, ya enggak? Nah, ketika pagi sedang langsung ya proses pembelajaran pagi, guru itu melakukan absensi. Guru memanggil murid. Nah, jadi misalkan nama M Bagas dipanggil, lalu muridnya menjawab hadir, gitu kan? Misalkan lagi M Fati misalkan menjawab lagi muridnya hadir, dan seterusnya. Nah, proses absensi inilah yang dinamakan korespondensi satu-satu. Nah, dari mana korespondensi satu-satunya? Dari sini adik-adik. Ketika nama M Bagas dipanggil, ya kan? Maka yang bilang hadir juga si M Bagas, ya enggak? Nah, lalu ketika M Fati dipanggil ya, yang bilang hadir juga M Fati. Jadi satu nama untuk satu kehadiran, nggak bisa si Fati absenin si Bagas, nggak bisa, dan sebaliknya. Oke. Nah, konsep inilah yang dinamakan korespondensi satu-satu. Jadi sambil pelan-pelan ya, pelan-pelan dimengerti bahwa proses absensi ini adalah salah satu contohnya ketika kita merealisasikan korespondensi satu-satu di kehidupan sehari-hari. Apakah ada lagi? Ada yang lebih sederhana, misalkan seperti ini. Misalkan ini adalah gor, stadion gitu ya. Ini adalah stadion bola. Stadion bola. Di mana ini ada loket, ya enggak? Jadi ketika orang mau masuk, misalnya ada 2 orang mau masuk ke sini, mau masuk ke stadionnya, maka dia harus menyiapkan tiket, ya enggak? Dia harus menyiapkan karcis tiket untuk masuk, ya kan? Nah, biasanya satu orang ini itu satu tiket, ya enggak? Ketika 2 orang, berarti 2 orang di sini berarti 2 tiket, ya enggak? Di sini 1, di sini 1, ya kan? Nah, jadi proses ini juga bisa disebut sebagai korespondensi satu-satu, yaitu di mana satu orang satu tiket, ya enggak? Nih,
Jadi nggak bisa ketika dua orang di sini mau masuk, tapi menggunakan satu tiket saja. Satu tiket untuk dua orang. Bisa nggak? Nggak bisa. Dan sebaliknya, ketika satu orang bawa dua tiket. Bisa nggak? Nggak perlu ya. Jadi cukup satu aja udah bisa. Nah, konsep inilah yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Ketika satu tiket ditukar dengan satu orang. Nah, namanya juga korespondensi satu-satu. Jadi di sini satu, di sini satu. Lah, lalu dalam kehidupan matematika seperti apa? Seperti ini adik-adik. Kalau tadi tiket dengan orang, ya, bisa juga absen dengan orangnya. Kalau ini tinggal diganti, yaitu himpunan matematika, himpunan A dan himpunan B, udah selesai. Yaitu bisa dikatakan korespondensi satu-satu. Ketika apa sih? Nih, jika setiap anggota himpunan A, atau bisa juga kita sebut apa? Domain, ya kan? Nah, itu berpasangan di sini, berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Bisa juga disebut kodomain. Nah, ini kuncinya. Dan sebaliknya. Jadi, himpunan pasangan B atau kodomain itu juga punya pasangan. Berapa pasangannya? Nih, pasangannya juga cuma satu. Nah, ini adalah konsep korespondensi satu-satu di matematika. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat contohnya. Nah, di sini ada diagram panah adik-adik. Diagram panah yaitu relasi dari dua lebihnya dari. Di sini ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, di sini kita lihat himpunan A itu isinya ada 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B 0, 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita akan lihat contoh dari korespondensi satu-satu. Nah, kita tulis kayak gini ya, korespondensi satu-satu. Nah, ini yang bawah ini adalah contohnya, di mana semua anggota himpunan A itu punya pasangan dan pasangannya satu. Bener nggak? Satu semua ya. Dan kita lihat yang B juga. Yang B ini juga harus punya pasangan dan pasangannya satu juga. Nggak boleh dua. Nggak punya pasangan atau 0 itu juga nggak boleh. Nah, seperti itu. Di mana A adalah domain, ya nggak? Dan B adalah kodomain atau daerah kawan. Nah, seperti itu. Jadi, berdasarkan pengertiannya, ya kan, di sini ketika apa ini? Anggota himpunan A atau domain itu berpasangan tepat satu di anggota himpunan B atau kodomain dan sebaliknya. Nah, jadi contohnya seperti ini adik-adik. A dan B semua punya pasangan, nggak ada yang sendiri. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini dalam diagram panah. Jadi, seperti ini. Lalu ketika contoh dalam himpunan pasangan berurutan, bisa nggak? Bisa juga. Maka yang diperhatikan adalah sama domainnya dan kodomainnya. Gitu. Jadi ketika korespondensi satu-satu, nggak boleh ada yang sama. Udah selesai, kita lihat. Di sini domainnya min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Beda semua ya. Domainnya beda semua. Oke, aman. Kita lihat pasangannya atau kodomainnya. Di sini ada 9, 7, 5, 3, dan 1. Nah, beda semua juga. Nah, ini berarti merupakan korespondensi satu-satu. Jadi, kalau kita gambar ke diagram panah, itu gambarnya seperti ini adik-adik. Ini misalkan himpunannya X dan Y, misalkan seperti itu ya. Domainnya berapa aja? Min 4, min 3, min 2, min 1, dan 0. Y-nya 9, 7, 5, 3, 1. Nah, ibaratnya tuh seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Jadi, semua anggota himpunan X itu punya pasangan dan pasangannya satu, ya kan? Nih, pasangannya satu semua. Dan anggota himpunan Y juga punya pasangan. Dan pasangannya juga cuman punya satu pasangan. Nggak ada yang dua, nggak ada yang nggak punya, ya kan? Kita bisa lihat nih. Nah, inilah yang dinamakan korespondensi satu-satu. Kita lihat contoh yang kedua. Apakah merupakan korespondensi satu-satu? Nih, domainnya berapa? 1, 2, 3, dan 4. Oke, beda semua ya? Oke, masuk. Domainnya masuk. Lalu kita lihat kodomainnya. Di sini A, di sini B,
di sini C, di sini D. Oke, aman. Domain dan kodomainnya beda, berarti merupakan korespondensi 1-1. Nah, ini adalah Ini adalah salah satu contoh dari himpunan pasangan berurutan. Oke. Jadi kita udah membahas nih dari diagram panah seperti ini. Jadi bisa dilihat semuanya memiliki pasangan dan pasangannya satu, nggak ada yang sendiri, nggak ada yang kosong, nggak ada yang double. Kalau di dalam himpunan pasangan berurutan seperti ini. Oke, nah ini adalah contohnya ya. Jadi silakan dipahami pelan-pelan. Kalau misalkan terlalu cepat bisa diulang. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita paham bagaimana itu korespondensi 1-1, ya kan, kita akan menghitung kira-kira bisa nggak sih dihitung banyaknya korespondensi yang dapat dibentuk. Nah, kalau tadi kan kita membahas tentang fungsi, ya kan, berapa banyak fungsi yang bisa dibentuk, ya kan. Nah, sekarang kita lihat apakah korespondensi 1-1 juga bisa. Nah, bisa juga. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nih, bisa nggak dihitung berapa maksimal korespondensinya yang bisa dibentuk. Nih, 1A, 2B, 3C, 4D, bisa nggak? Bisa. Nah, apakah ada syaratnya? Ada dong. Nih, lihat nih. Syaratnya adalah kedua himpunan itu memiliki jumlah anggota yang sama. Nah, maksudnya gimana? Contoh anggota yang sama itu seperti ini, adik-adik. Nih, contoh yang kedua, itu kan ketika kita gambarkan, itu kan 1, 2, 3, 4. Ya kan? Domainnya. Lalu kodomainnya A, B, C, D. Nah, ini misalkan ya, ini anggota himpunan A dan ini adalah himpunan B. Anggota himpunan A ada berapa? 4. Ya kan? 1, 2, 3, 4 kan? Anggota himpunan B ada 4 juga, A, B, C, D. Nah, sama jumlahnya inilah yang dimaksud ke dalam syarat. Nih, syarat dari korespondensi 1-1. Nah, ketika memiliki jumlah yang sama, baru kita bisa cari. Nah, jumlah korespondensi 1-1 dari A ke B, dari B ke A sama aja. Pokoknya kalau udah sama, nih rumusnya. Apa itu? N faktorial. N faktorial itu apa? Nah, N faktorial itu contohnya seperti ini, adik-adik. Kalau dalam contoh ini kan 4 ya jumlahnya. Nah, N faktorial itu misalkan ya 4 faktorial. 4 faktorial itu seperti apa? Seperti ini, 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dah, seperti ini. Pokoknya berapa faktorial pun itu tinggal dikali mundur 1 sampai ketemu kali 1. Nah, seperti itu. Misalkan nih, ini jadinya berapa? 4 dikali 3 kali 2, 6. Berarti 24. Nah, ini adalah jumlah korespondensi 1-1 yang bisa dimiliki oleh ini. Nah, contoh yang ini. Berarti ada berapa tadi? 24. Nah, seperti itu. Kalau misalkan 7 faktorial berarti gimana? Ya udah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Pokoknya dari berapa faktorial kita tulis terus mundur. Kali 6, 5, 4 sampai kali 1. Nah, ini berapa? Nah, seperti itu. Oke. Ini untuk banyaknya korespondensi 1-1. Jadi bedain ya, ketika yang ditanya adalah banyaknya faktor, banyaknya dari fungsi sama banyaknya dari korespondensi karena rumusnya berbeda. Oke. Silakan sambil dipahami. Adakah contoh soalnya? Ada. Oke, kita pelan-pelan ya. Nih, contohnya, berapakah jumlah korespondensi 1-1 yang dapat dibentuk, yang dapat dibuat ketika himpunan X, A, B, C, D, E, F. Nah, kita langsung jawab aja. X itu berapa anggotanya? NX ya. Berapa itu? A, B, C, D, E, F. Ada 6. Lalu kita lihat himpunan Y. Himpunan Y ada berapa? Huruf penyusun matematika. Oke. Ada M, ada A, ada T, ada E. Matema, ada I, ya kan? Ada K. Kenapa M sama A-nya nggak ditulis lagi? Karena di sini udah ada, ya kan? A-nya juga udah ada, jadi yang double nggak usah ditulis. Berapa ini totalnya? Ada 6. Nah, ini sama-sama 6 nih, ya kan? Nah, sama-sama 6, berarti kita bisa tulis. Nah, misalkan di sini dari X ke Y. Nah, ini kan korespondensi ya, korespondensi 1-1. Nah, berarti kalau 6 sama 6, tadi rumusnya gimana? N faktorial, berarti 6 faktorial. Berarti
berapa? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Udah selesai. Pokoknya berhenti di kali 1. 6 kali 5, 30. Dikali 4 kali 3, ini berapa? 12. Dikali 2, 24. Nah, ini berapa ini? 720. Nah, jadi seperti itu ya. Ini untuk menjawab soal yang ini. Jadi, yang pertama kita cari dulu himpunan X, lalu himpunan Y. Ternyata sama. Nah, berarti kita bisa mencari korespondensi satu-satu jumlahnya. Oke, seperti itu. Ada lagi? Oke, ada lagi. Contoh lagi nih supaya lebih matang. Berapakah jumlah korespondensi satu yang dapat dibuat dari himpunan X? Tuh, himpunan X berapa? Nama bulan berakhiran R. Berarti apa? September, ya kan? September, Oktober, ya kan? Oktober, November, dan Desember. Ya kan? Nggak ada lagi ya sepertinya ya. Ada berapa tuh? 4. Lalu kita lanjutkan. NY. Banyaknya anggota himpunan Y. Bilangan prima kurang dari 10. Nih, oke. Berapa aja tuh? 2, 3, 5, 7. Udah ya? Oke, udah sepertinya. Nah, berapa? 4. Nah, kebetulan ini sama. Nah, sama-sama 4. Berarti kita bisa mencari nggak korespondensi satu-satunya? Bisa dong. Nah, rumusnya sama. N faktorial. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, N faktorial maksudnya 4 faktorial gitu ya. Karena di sini sama-sama 4, ya kan? Nah, berapa tuh? 4 kali 6 alias 24. Berarti 24 kali jumlah korespondensi yang bisa dibentuk. Nah, seperti itu adik-adik. Ini adalah banyaknya korespondensi satu-satu. Oke. Nah, sekarang kita akan membedakan nih pada materi terakhir, ya, bagian terakhir pada pertemuan hari ini kita akan membedakan ya, mana yang merupakan relasi, ya kan, mana yang merupakan fungsi, dan mana yang merupakan korespondensi satu-satu. Jadi karena pertemuan pertama kita udah membahas ini, ya kan, pertemuan kedua kita membahas ini, pertemuan ketiga kita membahas ini, jadi pada pertemuan ketiga kita akan ibaratnya kayak merangkum semuanya. Oke, yuk kita lihat yang nomor 1 ini. Nah, nomor 1 nih merupakan apa? Relasi, kita tamai nama R, atau fungsi, atau korespondensi satu-satu. Nah, lihat nih, anggota himpunan A itu punya pasangan semua, dan anggota himpunan B punya pasangan semua dan pasangannya 1. Nah, maka ini dinamakan korespondensi satu-satu, seperti itu. Lanjut lagi. Nih yang nomor 3. Nih, yang ini nih. Kita lihat nih. Anggota himpunan A punya pasangan semua dan pasangannya 1. Kita lihat yang B. Yang B ada yang kosong. Nah, dan ada yang pasangannya double, ya enggak? Ada yang double nih, ada yang kosong juga. Nah, maka ini merupakan fungsi. Nah, seperti itu. Kita lihat nih yang nomor 2. Yang ini. Anggota himpunan A di sini ya, semuanya ini, dan anggota himpunan B semua punya pasangan dan pasangannya 1. Nggak ada yang double, nggak ada yang nggak punya pasangan. Nah, maka sama seperti yang ini. Berarti dia merupakan korespondensi satu-satu. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa dibedakan nih antara mana yang korespondensi, mana yang fungsi. Nah, kita selesaikan nih. Contoh nomor 4. Ini kita lihat lagi. Pokoknya yang kita lihat ini anggota himpunan A yaitu PQR. Nah, PQR ini punya pasangan nggak? Punya. Berapa pasangannya? 1 pasang. Oke. Maka yang di A atau di domain ya aman. Kita lanjut ke B atau di kodomain. Nah, kita lanjut nih. Loh, ternyata kosong. Ada yang double juga, ya kan? Ada yang double, ada yang nggak punya pasangan alias 0, ya kan, nggak punya pasangan. Maka ini merupakan apa? Fungsi. Nah, seperti itu. Jadi pada contoh soal 4 ini kita bisa tahu, bisa dikatakan korespondensi ketika seperti apa? Nah, ketika seperti ini gambarnya. Nah, bisa dibilang fungsi adik-adik ketika apa? Ketika seperti ini. Nah, yuk sambil dianalogikan, sambil dipahami sendiri-sendiri perbedaannya di mana. Oke, jadi kalau misalkan korespondensi satu-satu itu harus punya pasangan semua.
Oke, bisa seperti itu. Ketika ada yang kosong nih, seperti ini contohnya, ada yang double juga di anggota codomain, berarti merupakan fungsi. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya, supaya lebih mantap lagi. Oke, ada 3 nih contohnya. Yang pertama ini, ada 2 himpunan yaitu B dan G. Kita lihat ini, apakah ini merupakan relasi, apakah merupakan fungsi, atau korespondensi satu-satu. Kita lihat, kita cek dulu dari daerah kodomain, daerah domain dulu nih. Domain, kita lihat, punya pasangan nggak dia? Punya, ya kan? Satu, ini juga satu, ini juga satu. Satu semua ya, oke aman. Kita lihat daerah kawannya, kodomain, kita lihat punya pasangan nggak dia? Punya, tapi double. Nah, ini langsung ketahuan nih. Ketika pasangannya double, bahkan ada yang kosong, maka dia merupakan apa? Fungsi. Nah, udah seperti itu. Jadi gampang nih. Oh, lanjut lagi. Ada 2 himpunan, himpunan A dan himpunan F yang masing-masing anggotanya ini. Ya, bisa dilihat ya. Nah, pertanyaannya sama. Mana yang relasi, mana yang fungsi, dan mana yang korespondensi? Satu-satu kita lihat. Loh, di anggota himpunan A ada yang nggak punya pasangan dan ada yang double. Nah, ini berarti jelas bahwa ini merupakan relasi. Nah, seperti itu. Oke. Contoh lagi nih, R dan T. Nah, ini ada himpunan R dan ada himpunan T. Nah, kita lihat himpunan R punya pasangan nggak? Z punya. V, X, W, dan Y punya semua dan pasangannya satu. Kita lihat di T atau daerah kodomain. Punya pasangan nggak? Punya. Satu juga ya kan? Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Nah, berarti ini merupakan korespondensi satu-satu. Nah, jadi perbedaannya, di mana? Coba sambil di Nah, ini salah nih ya. Nah, perbedaannya apa adik-adik? Nah, silahkan di stop sambil diamati terlebih dahulu. Jadi, bisa dibilang fungsi seperti ini ketika apa, relasi seperti ini ketika apa, dan korespondensi ketika apa. Nah, seperti itu. Jadi, bisa dibilang fungsi ketika double nih di daerah kodomainnya. Bahkan ada yang kosong. Dengan catatan daerah domain semua punya pasangan ya kan, tapi kalau daerah domainnya ada yang kosong, ada yang double ya kan, langsung bisa kita simpulkan itu merupakan relasi. Nah, kalau kayak gini enak nih, satu-satu ya kan, kanan kiri satu-satu, nah kan, nah ini berarti merupakan korespondensi satu-satu. Nah, ini adalah perbedaan dari masing-masing ya di diagram panah seperti itu. Oke, lanjut. Oke, nih contohnya. Ada himpunan X dan Z. Nah, kita lihat nih. Domainnya, kita langsung lihat. Domain. Ada yang double. Udah, langsung aja. Relasi. Oke, seperti itu. Gampang. Lanjut ke himpunan Q dan S. Semuanya pasangannya satu. Oke, bener ya. Lanjutnya ke kodomain. Punya satu, ada yang punya 2. Oke, fix. Ini merupakan fungsi. Nah, seperti itu. Cek lagi, ada himpunan A dan B. Semua punya satu, ya kan? Daerah domainnya, kodomainnya juga cuma punya satu. Berarti merupakan apa? Bener, korespondensi satu-satu. Nah, seperti ini ya. Jadi enak nih kalau misalkan kita udah tahu nih, ada yang double ada yang double di domain, maka relasi. Ada yang double di sini dengan catatan semua anggota Q-nya punya pasangan satu ya. Ya kan? Nah, ini berarti merupakan fungsi gitu. Ketika normal kayak gini semuanya satu-satu kanan kiri, nah maka korespondensi satu-satu seperti itu ya. Apakah ada contoh lagi? Nah, misalkan di himpunan pasangan berurutan. Nah, ini misalkan ya. Gimana cara tahunya? Seperti tadi, ini merupakan relasi atau fungsi atau korespondensi satu-satu ya. Kita cari tahu. A ini kan sebagai domain, ya kan? Dan 2 sebagai kodomain. Kita cek A, B,
C. Oke, beda semua domainnya, aman. Kita lihat nih. Ini 1, ini 2, ini 2. Loh, duanya terulang. Nah, maka ini merupakan apa? Fungsi. Nah, lanjut ke contoh ini. A, C. Ternyata yang berulang yang domain, maka ini merupakan relasi. Oke, contoh lagi yang bawahnya. A, B, C. Oke, beda semua, aman. Depannya kode domainnya 1, 2, 3. Loh, ternyata beda semua. Nah, ini merupakan korespondensi 1-1. Oke, contoh yang terakhir. Ada A, ada B, dan ada C untuk domainnya. Oke, berarti domainnya aman, ya kan? Domainnya beda semua. Kita cek kode domainnya 1, 1, 1. Loh, 1 semua. Berarti ini merupakan fungsi. Nah, dari sini kita bisa tahu adik-adik, bisa dikatakan fungsi ketika apa, relasi seperti ini ketika apa, dan korespondensi 1 ketika apa. Yuk, silahkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, sama seperti yang kita lihat nih. Dia dikatakan fungsi adik-adik ketika kodomainnya berulang. Nah, ini kata kuncinya. Nah, ketika kodomainnya berulang dengan catatan domainnya beda-beda ya. Nah, ini merupakan fungsi. Nah, bisa dibilang relasi ketika apa? Ketika yang berulang adalah domain daerah asal. Domain berulang. Nah, ini maka merupakan relasi. Nah, korespondensi 1-1 ketika apa? Ketika semuanya beda. Udah gitu aja. Ini ada A, ini B, ya kan? Ini C, ini 1, ya kan? Ini 2, ini 3, ini kan beda semua nih. Maka merupakan korespondensi 1-1. Udah seperti itu. Saya rasa mudah ya adik-adik ya. Ini untuk melihat dari himpunan pasangan berurutan. Seperti itu. Lanjut. Nih, yang A, kita lihat aja. 1, 5, 10. Beda semua. Domain beda, aman. Nih, lihat lagi. 5, 10, 15. Beda lagi. Kodomainnya beda, berarti merupakan apa? Korespondensi 1-1. Lagi yang B, kan kalau misalkan kita udah tahu jadi enak ya. Nih lihat nih, domainnya 1. Ini 1 lagi, ini 1 lagi, ini 1 lagi. Karena domainnya berulang, domain berulang, maka merupakan apa? Relasi gitu. Lanjut yang C. Kita lihat nih, 1,1, 2,1, 3,1, 4,1. Domainnya beda. Tapi kodomainnya sama adik-adik. Ya enggak? Nah, maka ini merupakan apa? Fungsi. Gitu ya. Lagi yang D. Aku yakin ini mesti udah pada mulai lancar ya. Lihat lagi nih, domainnya 2. Ini 2 juga, ya kan? Berarti domainnya berulang nggak? Oke, sama, berulang. Lihat nih, domainnya berulang sama kayak mana? Sama kayak ini dong, ya nggak? Domainnya berulang. Nah, maka dia dinamakan relasi. Nah, seperti itu. Contoh yang terakhir, yang E. Yang E ini kita lihat 1,2. Oke. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Untuk domainnya aman karena beda semua, oke? Kodomainnya kita cek. 2, 3, 4, 5. Beda semua kodomainnya. Aman nggak tuh? Aman dong. Berarti merupakan korespondensi 1-1. Nah, seperti ini contohnya adik-adik, oke? Jadi sambil dipahami, dilihat pelan-pelan supaya bisa membedakan ketika himpunan pasangan berurutan seperti ini bisa dikatakan korespondensi 1-1 ketika momennya apa, ya kan? Relasi ketika apa, fungsi ketika apa. Karena ini contohnya insya Allah gampang lah. Nanti kalau misalkan terlalu cepat adik-adik bisa diunduh. Coba ada lagi nggak? Oke, ini ada lagi nih. Ini untuk tugas aja ya, untuk tugas. Silahkan. Ini dikerjakan nih. Sebentar.
Oke, ini ya ada 5. PR. Tugas ketiga ya. Silahkan dilihat, ini ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Ya. Ini merupakan relasi ya, relasi fungsi atau korespondensi satu-satu. Nah, silahkan. Jadi ada 5, tinggal dijawab. Ini relasi, ini fungsi, ini relasi, ini fungsi, korespondensi satu-satu. Nah, seperti itu. Dan dikasih tahu alasannya, oke? Nanti dikumpulkannya di mana? Di Google Form. Google Form yang ada di deskripsi. Oke, seperti itu ya. Di pertemuan ketiga ya adik-adik ya. Jadi seperti itu. Untuk tugasnya ini ada 5. Silahkan nanti dicatat supaya nggak hilang ya. Dah, seperti itu aja. Nih. Oke, jadi saya rasa cukup pembelajaran pada pertemuan ketiga kali ini ya. Jadi kita udah membahas apa aja tuh? Banyak ya. Kita membahas apa? Nih, kita udah membahas ini nih. Menentukan banyaknya pemetaan dari 2 himpunan, ya kan? Kita juga udah tahu korespondensi satu tuh seperti apa, ya kan? Terus kita juga udah menentukan banyaknya korespondensi satu-satu, ya kan? Dan yang terakhir kita juga udah latihan banyak ya, membedakan mana yang relasi, mana yang fungsi, dan mana yang korespondensi satu-satu. Oke, seperti itu. Pertemuan depan kita akan belajar tentang notasi fungsi. Oke, untuk pertemuan 4 ya, untuk pertemuan terakhir bersama saya. Oke, seperti itu aja. Jangan lupa ini PR-nya dikerjakan, nanti dikumpulkan di Google Form yang udah ada. Oke, seperti itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung ke saya juga boleh. Oke, nanti kalau misalkan bingung dari pembelajaran ini terlalu cepat, tinggal diputar di bagian mana yang bingung. Wah, aku masih bingung di korespondensi satu-satu. Oke, diputar lagi. Aku masih bingung di banyaknya korespondensi satu-satu. Diputar lagi di situ. Oke, seperti itu aja. Selamat belajar adik-adik. Sampai ketemu di pertemuan insya Allah hari Selasa. Oke, untuk membahas notasi fungsi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.